Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nauria Nabila dari Program Studi Administrasi Bisnis A Angkatan 2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Secara resmi pada hari Rabu 29 Maret 2023 pukul 22 WIB, FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia pada kompetisi Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia, pembatalan Indonesia, apakah gerangan hubungan antara ketiga ini? Mari kita bahas di dalam video berikut. Piala Dunia adalah turnamen sepak bola yang paling bergengsi dan penting dalam kancah internasional yang diselenggarakan oleh FIFA, Federation Internationale de Football Association, sebagai induk asosiasi sepak bola negara-negara di seluruh dunia. Piala Dunia menjadi kompetisi yang paling banyak digemari, diikuti, dan ditonton oleh banyak orang. Bahkan menurut data pada tahun 2018, penayangan Piala Dunia ini mencapai hingga hampir setengah dari populasi global dengan angka 3,57 miliar. 17 negara telah menjadi tuan rumah Piala Dunia ini, di mana terakhir negara Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2022. Dan pada tahun 2023 ini, Pildun U20 direncanakan akan terselenggara pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023, di mana Indonesia sebagai tuan rumahnya. Setelah perjuangan yang cukup panjang, kurang lebih 4 tahun, akhirnya Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 edisi 2021 pada tahun 2019 silam, dengan mengalahkan Brazil dan Peru sebagai kandidat lainnya. Piala Dunia U20 ini seharusnya terselenggara sejak tahun 2021 yang lalu. Akan tetapi, hal ini harus tertunda karena adanya wabah COVID-19 yang menyerang hampir seluruh bagian di dunia. Kebahagiaan tentu saja dirasakan oleh banyak orang di negeri ini, khususnya para tim nasional sepak bola Indonesia, karena dengan dijadikannya Indonesia sebagai tuan rumah, akhirnya kita bisa berkesempatan untuk bertanding dalam liga bergengsi ini. Walaupun sebenarnya kita tidak berhasil lolos pada kompetisi sebelumnya. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari 6 stadion di tanah air yang diperbaiki, hingga berhasil memenuhi kualifikasi penyelenggaraan Piala Dunia dari FIFA, bahkan hingga sampai perilisan logo dan perilisan lagu resmi Piala Dunia U20 2023. Termasuk persiapan merchandise yang diproduksi secara besar-besaran hingga menghasilkan kurang lebih 700.000 cenderamata yang rencananya akan dijajakan pada Piala Dunia mendatang. Kompetisi Piala Dunia ini sangat diharapkan bisa memajukan berbagai aspek dalam negara ini, khususnya dalam bidang sepak bola dan perekonomian negara. Akan tetapi ternyata rasa bahagia sekaligus bangga karena telah berhasil menjadi tuan rumah dan berhasil ikut berkompetisi dalam liga bergengsi ini adalah satu hal yang sementara. Rasa kecewa, rasa sedih menggantikan rasa bahagia tersebut karena dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kejadian ini bermula dengan tersiarnya kabar pada 25 Juni 2022 bahwa ternyata timnas Israel berhasil lolos pada Piala Eropa U19, sehingga mereka bisa secara sah ikut berlaga pada Piala Dunia U20 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia nanti. Keikutsertaan Israel inilah yang menjadi titik berat penolakan yang terjadi, hingga akhirnya berujung kepada pembatalan sebagai tuan rumah. Sebenarnya pada saat tersiar kabar bahwa Israel berhasil lolos, pada saat itu penolakan belum disuarakan dengan jelas oleh orang-orang yang menentang. Hingga akhirnya barulah pada bulan Maret 2023 ini terdengar suara penolakan-penolakan terhadap keberadaan timnas Israel. Nah, jika diruntutkan, kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Pildun ini berawal dari pengiriman surat dari Gubernur Bali, Wayan Koster, pada 14 Maret 2023 kepada Kemenpora yang berisikan bahwa rasa keberatan jika timnas Israel
datang pada wilayah pemerintahannya yaitu Bali, yang kemudian hal ini disusul pula dengan penolakan serupa yang diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Ganjar Pranowo. Tidak sampai di situ, nyatanya penolakan ini juga berlanjut hingga DPRD Jawa Barat, kelompok sepak bola Palembang, hingga organisasi masyarakat pun ikut beramai-ramai menolak Israel. Penolakan terhadap keberadaan Israel ini disuarakan karena bertentangan dengan ideologi yang telah dibawakan oleh Presiden kita Bung Karno yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kehadiran Israel dianggap melanggar prinsip negara ini yang menjunjung tinggi kemerdekaan untuk setiap negara dan menentang keras penjajahan dalam bentuk apapun. Apalagi selama ini Indonesia terus memberikan dukungan terhadap Palestina yang masih dijajah oleh Israel, membantu agar Palestina bisa menjadi negara yang merdeka, juga memberikan dukungan kepada Palestina di berbagai forum internasional. Tanpa sengaja sebuah pertanyaan muncul tatkala penolakan Israel ini disuarakan. Apakah sebenarnya Israel memang layak berkompetisi sebagai sebuah negara? Jawabannya adalah ya, tentu saja. Karena Israel berhasil lolos ke Piala Dunia U20 2023 ini melalui cara yang sah dan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga berhak penuh untuk ikut berlaga. Dari segi kenegaraan pun, Israel ini adalah sebuah negara yang sah dan sudah mendeklarasi kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, walaupun keberadaannya masih tidak diakui oleh banyak negara hingga sekarang. Di mana salah satu negara yang menolak atau tidak mengakui keberadaan Israel ini adalah Indonesia, sehingga kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini termuat jelas dalam pasal 151 ayat C Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penggunaan bendera, lambang, atau atribut lain serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel tidak diizinkan di Indonesia ini. Kecewa menjadi satu kata yang mewakili tanah air ketika FIFA secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Khususnya rasa kecewa ini dirasakan oleh para pemain tim nasional sepak bola Indonesia yang merasa bahwa mimpinya harus terkubur dalam akibat pembatalan ini. Perasaan itu bisa terlihat dalam unggahan Instastory, postingan, ataupun kolom komentar Instagram yang mereka lontarkan. Belum lagi ribuan komentar kekecewaan dan sakit hati yang dirasakan oleh para pecinta sepak bola di tanah air ini, termasuk diantaranya beberapa publik figur di Indonesia yang ikut menyuarakan pendapatnya terkait pembatalan tuan rumah Indonesia ini. Bahkan Ganjar Pranowo yang disebut sebagai salah satu pihak penyebab pembatalan tuan rumah Indonesia pada kompetisi Piala Dunia ini masih kerap menerima komentar pedas bahkan cacian di kolom komentar postingan Instagramnya. Namun saat ditanya, Bapak Ganjar mengatakan bahwa dia tidak merasa keberatan untuk hal tersebut. Dia dengan ikhlas membiarkan kolom komentar tetap terbuka sebagai wadah pengekspresian segala perasaan yang dirasakan oleh orang-orang. Dia membahas terkait kerugian yang dialami oleh negara Indonesia akibat pembatalan Piala Dunia ini. Bapak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa kerugian ekonomi akibat batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 ini minimal dalam angka 3,7 triliun. Selain itu, PT Juara Raga Adidaya, Henry Santoso Winata selaku pemegang lisensi merchandise Piala Dunia U20 pun turut mengalami kerugian yang sangat besar akibat pembatalan ini. Namun ya, semua sudah terjadi. Pembatalan sudah secara resmi diumumkan, dan sanksi akibat pembatalan tersebut pun sudah resmi dikeluarkan, yaitu berupa pembekuan dana FIFA Forward bagi Indonesia. FIFA Forward ini adalah dana bantuan FIFA untuk pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Program ini berjalan sejak tahun 2016 dan telah menyalurkan uang sebanyak 2,8 miliar US dollar kepada 6 konfederasi dan 211 asosiasi termasuk Indonesia. Syukurnya sanksi tersebut tidak berimbas pada kegiatan sepak bola di Indonesia.
sehingga kita masih bisa berkompetisi dan berkegiatan dalam ranah sepak bola seperti biasanya. Tidak ada yang salah, semua ini hanyalah terlambat. Satu kalimat yang tercetus di pikiran saya setelah mengulik kronologi kejadian pembatalan ini, setelah mendengar berbagai pandangan dan pendapat, dan setelah mencari lebih tahu dan lebih rinci terkait pembatalan ini. Apalagi mendengar ketika kerugian yang dialami oleh negeri ini mencapai angka yang sangat fantastis. Kerugian yang banyak dirasakan oleh berbagai pihak, dan tentunya rasa kecewa yang banyak menyelimuti masyarakat di tanah air ini. Membuat saya juga turut merasakan kekecewaan dan kesedihan akibat kejadian ini. Jika ingin disesali, andai kata gelombang penolakan ini disuarakan lebih cepat, tidak di H-2 bulan akan terselenggaranya event ini, mungkin saja kita menemukan solusi. Mungkin saja kita akan menemukan titik terang yang tidak akan merugikan pihak manapun. Namun ya, seperti yang kita sudah ketahui bahwa Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sudah berusaha dengan maksimal untuk melobikan persoalan ini. Namun nyatanya keputusan pihak FIFA sudah bulat untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, dan kita juga sudah menerima sanksi yang diberikan oleh FIFA. Itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kalimat atau pandangan yang salah ataupun menyinggung pihak manapun. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.